Posyandu Hamdes ini sebetulnya adalah respon cepat dari Kanwil Bali menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang harus kita akui memang tidak mudah untuk kita atasi bersama, terutama bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di masa yang sulit ini. Tentu mereka tidak mudah untuk bisa mendapatkan layanan hukum sebagaimana masa-masa sebelumnya. Ayo kawan bersama Kanwil Bali, bergandengan tangan, kita perangi pungli lawan korupsi. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Pramadianti dalam acara Ngecas, Ngorto Cerdas Permasalahan Hukum di sekitar kita bersama penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi seperti ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temui di masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan mereka, terkadang mereka kebingungan ingin mencari solusi, datang ke kantor, justru kantornya sedang tutup atau sedang lockdown ya. Itu tentunya tidak bisa memberikan pelayanan secara optimal. Nah, saya dengar-dengar nih pemirsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk mengatasi hal tersebut telah membentuk suatu inovasi ya, atau terobosan dengan membentuk suatu Posyandu Hamdes atau Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi dan lebih dalam lagi terkait apa itu Posyandu Hamdes, sebelah saya telah hadir sahabat kita, Ibu Ratih Rosmoyowani. Halo Prama. Hai Marati. Beliau selaku penyuluh hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, sekaligus selaku koordinator wilayah Kabupaten Gianyar. Hai Marati, apa kabar? Baik, dan pastinya harus sehat. Sehat selalu ya Mbak ya. Ya. Meskipun suasana lagi seperti ini, kita harus tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas setiap kala ya Mbak ya. Baik Mbak Rati, menarik sekali topik kita kali ini. Berhubung Mbak Rati adalah koordinator di Kabupaten Gianyar, saya ingin sharing-sharing informasi nih Mbak dari Mbak sendiri. Tentunya Mbak lebih berpengalaman dan lebih tahu terkait apa itu Posyandu Hamdes dan seberapa besar manfaat dari Posyandu Hamdes tersebut bagi masyarakat. Mungkin bisa dibantu Mbak Rati. Ya, benar Prama. Jadi seperti yang Prama jelaskan, Bali ini sudah punya 324-an pos pelayanan hukum dan HAM desa. Nah, Posyandu Hamdes ini sebetulnya adalah respon cepat dari Kanwil Bali menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang harus kita akui memang tidak mudah untuk kita atasi bersama, terutama bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di masa yang sulit ini. Tentu mereka tidak mudah untuk bisa mendapatkan layanan hukum sebagaimana masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, Kanwil Bali kemudian membuat inovasi atau terobosan dengan membentuk pos layanan hukum dan HAM desa. Nah, di sanalah nanti masyarakat bisa menyampaikan permasalahan hukumnya, dan di sana ada berbagai layanan yang diberikan yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukumnya melalui bantuan paralegal yang ada, kemudian ada OBH juga yang ditunjuk untuk mendampingi, plus para penyuluh hukum yang juga mendampingi Posyandu Hamdes beserta pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kanwil Bali. Itu. Jadi nanti ada berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Posyandu Hamdes terdekat. Luar biasa sekali berarti Mbak ya, terobosan yang diciptakan atau dibuat oleh kantor wilayah ya, merupakan suatu respon cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di tingkat desa khususnya ya Mbak ya. Nah, saya menarik nih Mbak, menarik dengan apa yang Mbak sampaikan tadi terkait unsur-unsur yang ada di dalam Posyandu Hamdes tersebut. Salah satunya adalah adanya penyuluh hukum. Nah, saya ingin tahu lebih jauh lagi terkait apa itu peran dari penyuluh hukum pada layanan Posyandu Hamdes itu sendiri, Mbak. Mungkin bisa dibantu, Pak. Ya,
Betul, di sana ada beberapa penyuluh hukum yang memang secara resminya mereka menjadi koordinator di setiap Posyankumhamdes yang ada gitu. Di kabupaten atau kota yang ada di wilayah Provinsi Bali. Tugas mereka adalah mendampingi masyarakat pastinya yang ada di sana, dan yang harus dicatat adalah bahwa Posyankumhamdes ini kan dilakukan oleh Kadarkum yang terdiri dari 25 orang kader di desa itu. Mereka ditetapkan oleh perbekal atau lurah setempat. Kemudian penyuluh hukum inilah yang akan membina mereka untuk bisa memahami atau mengetahui berbagai aturan hukum yang berlaku. Kemudian melalui penyuluh hukum ini juga Kadarkum ini bisa mengkonsultasikan hal-hal yang mereka hadapi di Posyankumhamdes seandainya mereka tidak dapat mengatasinya sendiri. Kemudian mereka juga akan membantu masyarakat. Penyuluh hukum ini membantu masyarakat melalui layanan konsultasi hukum melalui call center yang ada di Kanwil Bali. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan penyuluh hukum ini juga mendampingi para legal yang menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di tingkat desa dalam proses mediasinya. Kemudian mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya membahas sebuah kasus tertentu yang ada di desa tersebut. Jadi penyuluh hukum ini sesungguhnya sesuai tusinya itu menjalankan tugas sebagai pemberi informasi hukum kepada masyarakat, tetapi tidak dilakukan dengan cara konvensional hanya berceramah di depan audiens, tetapi juga turun ke lapangan melalui Posyankumhamdes dan membantu mereka yang ada di sana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Gitu sih. Keren banget nih Mbak ya, berarti peran dari penyuluh hukum itu sendiri. Berarti Mbak Ratih seperti itu juga ya tentunya di Kabupaten Gianyar ya. Ya. Sering turun ke lapangan juga sebagai penghubung sekaligus memberikan pendampingan juga kepada para legal di saat timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Mbak ya. Ya. Sangat keren Mbak, luar biasa sekali. Saya salut sama penyuluh hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya Mbak, saya ingin tahu Mbak, khusus di Kabupaten Gianyar ya. Kalau boleh tahu di desa apa Mbak Posyankumhamdes yang paling aktif untuk menangani permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Nah, apakah semua Posyankumhamdes yang ada di Kabupaten Gianyar tersebut aktif ataupun ada juga yang tidak aktif mungkin ya? Saya ingin tahu juga dari Mbak Ratih, kebetulan Mbak Ratih sebagai koordinator di sana juga. Dan satu lagi, permasalahan apa yang lebih dominan muncul di tengah-tengah masyarakat? Kita kan nggak tahu nih Mbak, kalau tidak terbentuk Posyankumhamdes berarti kan kita tidak pernah tahu apa sih permasalahan-permasalahan yang sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin bisa cerita sedikit Mbak pengalamannya di Kabupaten Gianyar ya. Pertanyaannya dirapel ya, banyak banget ya. Sedikit Yang ya, Mbak, pertama, ya. oke. Di Gianyar sendiri sudah ada 70 desa dan kelurahan yang semuanya punya Posyankumhamdes. Berarti hampir semuanya. Ya, sudah sudah semuanya. semuanya bahkan. Dan ini satu-satunya kabupaten yang waktu itu di tahun 2020 menjadi kabupaten yang keseluruhan desa kelurahannya memiliki Posyankumhamdes. Kemudian Posyankumhamdes yang ada ini di beberapa desa memang sangat aktif menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Gitu. Jadi yang ada di catatan saya terutama itu desa Kemenuh, itu para legalnya sangat aktif menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi di lapangan, kemudian bahkan membantu masyarakat untuk memediasikan kasus-kasus yang dianggap bisa terselesaikan dengan lebih cepat melalui proses mediasi. Ada beberapa kasus yang sudah pernah dimediasikan seperti KDRT, kemudian perceraian, kemudian juga perkelahian antar warga, kemudian ada juga kasus sengketa hak waris. Itu kan kasus yang memang banyak mengemuka di
Bali ini. Iya, betul. Kemudian ada juga Desa Medahan. Ini kebetulan punya perbekal yang sangat aktif untuk membantu masyarakatnya menyelesaikan masalah-masalah hukum mereka. Dibantu dengan bendesa adat yang kebetulan juga sudah terdidik dan terlatih sebagai paralegal. Jadi status beliau sebagai bendesa adat yang memang sudah sangat punya pengaruh, ditambah pendidikan dan pelatihan paralegal yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu kemudian membuat dia banyak memiliki peluang dan kemampuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Jenis kasusnya kurang lebih sama lah dengan yang ada di Kemenlu gitu. Berarti lumayan banyak juga ya Mbak Lumayan ya sih, permasalahan-permasalahan yang sudah ditangani oleh Posyankum Hamdes yang dibentuk di Kabupaten Gianyar, khususnya di Desa Medahan dan Desa Kemenuh ya. Baik. Berarti antara paralegal dan OBH sendiri itu juga saling berdampingan Mbak ya untuk membantu masyarakat dalam pastinya. Oh ya Mbak, satu lagi yang menarik untuk saya ketahui. Tentunya pemirsa juga ingin tahu ya, bagaimana sistem kerja. Apakah ada SOP khusus yang dijalankan oleh Posyankum Hamdes, khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar? Apakah ada kebijakan-kebijakan tersendiri yang disepakati di sana? Apakah masyarakat yang hadir di sana ujuk-ujuk melaporkan kemudian dipungut biaya atau gratis seperti itu Pak? Saya ingin tahu itu. Gimana? Ya, selama ini sih mereka yang mengalami masalah itu pasti ya datang ke Posyankum Hamdes, kemudian di sana dicatat oleh petugas di bagian penerimaan pengaduan, kemudian oleh petugas itu akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dari kasus itu. Jadi kalau memang hanya memerlukan informasi hukum atau konsultasi hukum, akan diteruskan kepada petugas-petugas yang ada di sana, yaitu Kadarkum yang sudah diberikan pengetahuan hukum terkait dengan permasalahan hukum yang ada. Tetapi kalau Kadarkum tidak bisa mengatasi atau memberikan jawaban yang dibutuhkan, maka dihubungilah call center Kanwil Bali. Di sana ada penyuluh hukum, kemudian petugas-petugas lain yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ada petugas yang memberikan layanan tentang KI atau kekayaan intelektual, kemudian layanan administrasi hukum umum, kemudian juga ada pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan yang bisa juga memberikan bantuan kepada mereka yang menghubungi call center. Kemudian kalau ada kasus-kasus non litigasi yang bisa diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, maka akan dilakukan mediasi, negosiasi, dan yang sejenisnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk kasus-kasus yang dianggap hanya bisa ditangani secara litigasi atau menempuh proses melalui jalur peradilan, maka dihubungilah OBH untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Gitu. Oh, berarti masyarakat yang datang ke Posyankum Hamdes itu sama sekali tidak dipungut biaya ya Mbak ya? Semuanya gratis. Kemudian tentunya dengan menyampaikan permasalahan mereka dan dibantu oleh penyuluh hukum maupun paralegal dan OBH yang ada di Posyankum tersebut. Luar biasa sekali ya Mbak ya. Keren banget Pak Posyankum Hamdes ini. Baik Mbak Ratih, saya rasa sudah cukup ya sharing-sharing informasi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Mbak Ratih ya. Sama-sama. Jangan kapok-kapok nanti kalau kami undang lagi dalam podcast selanjutnya. Baiklah pemirsa Ngecas, sekian dulu acara Ngecas kita pada hari ini. Tentunya pemirsa sendiri sudah mendengarkan ya penjelasan dari Mbak Ratih terkait apa itu Posyankum Hamdes. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, para masyarakat yang ada di luar sana, jangan ragu-ragu deh untuk menyampaikan segala permasalahannya ke Posyankum Hamdes terdekat, tentunya yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan segala permasalahan yang timbul di lingkungan keluarga maupun yang ada di lingkungan sekitar, untuk dapat menemukan suatu solusi atau penyelesaian yang baik.
Di sana sudah ada unsur-unsur yang mendampingi, baik itu dari penyuluh hukum, kemudian ada paralegal, kemudian ada OBH juga. Jadi kami harapkan kepada masyarakat untuk segera menghubungi Posyandu Hamdes terdekat. Baik pemirsa, sekian dulu acara ngecas kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program ngecas berikutnya, tentunya dengan topik yang jauh lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Sistem